Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong nih, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean ini. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham kulo. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kulo sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenis? Jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau muhaisisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhru maksiatin kudirat alik. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu ala wong ngono ora ono sing roh waktu sabu. Ala. Rombongan wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Dulu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras ya? Tapi aku yakin nak sesuk urip bagus. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau sak. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musito. Islam kok kayak ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri sing kabinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang no bojo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bayang no bojo gue nyuambut, digawe no kopi, digodok no banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur.
karena paritnya dia ideal maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sebaiknya kaya Jogja ibu juku cek utuh Islam nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya pokoknya ya melek ya sudah nak sholat demadem napa mulanya sudah gitu sih. Andai kan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan aslumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi mas. Gus siapa bawa kain? Ini kalau dari sampai era dekarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu mini pengira. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan, pakai gue.